Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para sesepuh, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salam penghormatan penuh rasa mahabbah dan cinta kita sampaikan kepada guru kita semua, pimpinan daripada majelis yang kita hormati ini, akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa makanallah bituli hayatih Allah lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat, mau itu demi mau itu sudah sama kita dengarkan dari para habaib kita, para kiai kita yang luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kepada para daripada kiai dan para habaib kita, dan kita yang mendengarkannya mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan, kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, langsung saja saya ingin menyampaikan kepada poin yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, di malam maulidnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita peringati dengan rasa syukur kepada Allah, dengan rasa mahabbah kepada Nabi. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah, untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, untuk menyingkat waktu, saya ingin berikan peringatan untuk diri saya khususnya, dan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, agar waspada akidah. Karena saat ini saudara, ada gerakan yang begitu gencar merajalela di berbagai tempat dengan finansial yang begitu besar,
saudara, yang disebut dengan gerakan nativisasi. Apa gerakan nativisasi? Satu gerakan yang mengangkat tinggi-tinggi adat istiadat, tradisi dan budaya setempat untuk kemudian dihantamkan dengan syariat, saudara. Yang kemudian dia bangga-banggakan adat istiadat setempat di berbagai daerah, dan akhirnya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibenturkan dengan adat istiadat yang penuh dengan kemusyrikan dan kesesatan serta penyelewengan, saudara. Bahkan tidak segan-segan untuk mereka banggakan adat, banggakan budaya, banggakan tradisi. Syariat diarab-arabkan, saudara. Islam diarab-arabkan, syariat diarab-arabkan, hukum Nabi diarab-arabkan, saudara. Ini disebut gerakan nativisasi. Maka itu saya minta semua untuk waspada. Makanya sebelum saya lanjutkan, saya tanya semua, siap waspada akidah? Siap waspada akidah? Siap membela Allah? Siap membela Rasulullah? Siap membela Al-Quran? Siap membela Islam? Takbir! Sallu ala Nabi! Gerakan ini bukan gerakan sembarangan, saudara. Ini gerakan didukung oleh banyak cendekiawan, banyak akademisi, banyak unsur pejabat, baik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, saudara. Mereka punya dana yang luar biasa dari dalam maupun luar negeri, saudara. Maka itu saya himbau dan serukan kepada umat Islam, dimanapun Anda berada, yuk kita rapatkan barisan, yuk kita satukan potensi, yuk kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita untuk membela dinu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Mari kita lihat mereka-mereka yang bergelar profesor, doktor, bahkan ada yang bergelar kiai, haji, dosen, guru besar, seenaknya bicara di televisi, seenaknya bicara di radio, seenaknya bicara dalam wawancara aneka ragam, media cetak dan elektronik, saudara, untuk mengarab-arabkan Islam, saudara. Apa mereka bilang? Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama pribumi. Maka itu Islam di Indonesia, kalau mau diterima harus di-Indonesiakan, harus dipribumisasi. Islam agama pendatang, bukan agama pribumi. Masya Allah, jawab jangan? Jawab jangan? Saya menanya semua yang ada di sini, jawab jangan? Kurang ajar, saudara. Kurang ajar. Yang pertama mereka bilang Islam itu agama Arab. Saudara, ya, Islam memang tidak bisa dilepaskan dengan Arab, saudara. Kenapa tidak bisa dilepaskan dengan Arab? Karena Nabi kita adalah Nabiun Arabiyun. Quran kita adalah Quranun Arabiyun. Saudara, Asma Allah Al-Husna 99 nama, itu semuanya Asma'ul Arabiyah, saudara. Mana mungkin Islam bisa dilepaskan dari Arab? Betul? Tapi jangan lupa, walaupun demikian, saudara, Islam bukan agama Arab, bukan agama hanya untuk bangsa Arab, bukan, saudara. Islam itu adalah dinun samawiyun, agama langit yang diturunkan oleh Allah, saudara, bersama Nabi kita untuk pertama kalinya di tengah bangsa Arab, untuk selanjutnya untuk disebarkan ke seluruh suku bangsa di atas muka bumi ini, saudara. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, tidak sekali-kali kami utus engkau wahai Nabi, melainkan untuk segenap umat manusia. Jadi, saudara, Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk anak keturunan Nabi, tapi untuk seluruh suku bangsa. Islam itu agama langit, bukan agama Arab. Islam itu datang dari Allah, bukan buatan orang Arab, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, Islam agama Arab atau agama langit? Jawab yang kompak, agama Arab atau agama
Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Oh, kenapa? Karena Islam adalah dinullah, satu-satunya agama yang diridhai Allah, agama yang ada di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam itu agama Allah. Islam itu datang dari Allah. Nah, sekarang saya mau tanya semua yang hadir, bumi ini siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang membuat bumi? Allah. Siapa yang mengadakan bumi? Allah. Jadi bumi ini punya siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Bumi ini milik Allah. Islam itu agama Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi milik Allah ini, demi Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi, saudara. Takbir. Anaknya ngomong Islam pendatang. Itu profesor belajarnya di kandang kebo kali. Ngaji yang benar. Enaknya kasih tahu tuh profesor. Saudara, bercermin dulu, yang pendatang siapa? Islam apa ente? Saya mau tanya yang ada di sini. Tuh profesor sebelum dilahirkan sama ibunya ada di mana? Suruh tanya, saudara, ada di mana? Kapan dia datang ke bumi, saudara? Setelah dia dilahirkan oleh ibunya. Betul? Betul? Saya mau tanya, berarti itu profesor pendatang bukan? Di bumi pendatang bukan? Kita semua pendatang bukan? Pendatang, bukan Islam yang pendatang. Non Islam itu pendatang. Mulut lu bojengkol. Kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, saudara, sekali lagi, bumi milik siapa? Allah. Bumi punya siapa? Allah. Agama yang datang dari Allah, agama apa? Yakin? Percaya? Tapi Islam di seluruh dunia, di muka bumi yang manapun, saudara, pendatang atau pribumi? Pendatang atau pribumi? Jadi kalau ada profesor mengatakan Islam di Indonesia pendatang, pintar atau goblok? Goblok. Kalau bahasa universitasnya keren, keterbelakangan intelektual. Itu bahasa universitas tuh, apa? Keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa orang Bekasi, goblok. Repot-repot amat ngomong keterbelakangan intelektual, betul? Betul? Yang ketiga, saudara, apa dia bilang? Karena Islam itu pendatang dari Arab, maka Islam di Indonesia harus dinusantarakan, harus diindonesiakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Yang pertama, catat baik-baik. Saudara, ketika Nabi kita Sayyiduna Muhammad, ketika beliau diutus oleh Allah ke tengah bangsa Arab, demi Allah, Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, saudara. Tapi Nabi mendapat tugas dari Allah untuk mengislamkan Arab dan mengislamkan seluruh bangsa yang bukan Arab, saudara. Oleh karena itu, Nabi, Ahlul Bait, para sahabat, para ulama, sampai zaman Wali Songo, saudara, menyebar di seluruh dunia untuk mengislamkan seluruh umat manusia, mengislamkan Arab, mengislamkan Afrika, mengislamkan Persia, mengislamkan India, mengislamkan Cina, sehingga sampai mengislamkan Nusantara, saudara. Betul? 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 Jadi jangan dibalik, saudara. Indonesia ini diislamkan oleh para habaib, para ulama, para wali songo, saudara. Bukan Islam di Indonesia kan? Betul? Betul? Lagi pula saya mau tanya, kalau Islam di Indonesia harus di Indonesia kan? Berarti Islam di Afrika kan dong? Berarti Islam di Cina kan dong? Berarti Islam di India kan dong? Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kut Hotahe. Sebab orang India nggak kenal Nusantara. Kacau tidak? Kacau tidak? Berarti yang ngomong begitu saya mau tanya, pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Masya Allah, orang Bekasi
Indonesia diislamkan? Jawab yang kompak, yang mana yang betul? Sekali lagi. Sekali lagi. Takbir. Sallu ala Nabi. Kurang ajar saudara. Dia ngomong nggak pakai mikir. Orang mikir dulu baru. Makanya Allah ciptakan otak di atas mulut. Kenapa otak di atas mulut? Mikir dulu baru ngomong. Kalau ngomong dulu baru mikir, itu otak dengkul. Ngomong, mikir dengkul. Orang Betawi bilang otak dengkul, orang Bekasi bilang goblok. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Udah terus? Udah terus? Habib Ahmad bilang 5 menit doang. Udah terus? Di demo ini, di demo. Lanjut? Betul? Udah diizinin sama Habib Ahmad. Kata Habib Ahmad sampai subuh. Siap? Betul? Sampai pagi? Ente sampai pagi, ane pulang. Dulu anak rumah di sini, gua di gunung. Udah gunung masuk hutan lagi. Untung monyetnya pada muhibin. Pulang gak diganggu. Insyaallah lanjut. Lanjut. Saudara, ini berbahaya. Yang keempat, apa mereka bilang, saudara? Dalam rangka untuk menusantarakan Islam, mengindonesiakan Islam, diserukan kepada umat Islam di seluruh Indonesia untuk menghargai bahasa kebangsaan, bahasa persatuan, bahasa nasional. Maka itu ke depan jangan lagi pakai assalamualaikum, tapi ganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kenapa? Assalamualaikum adat Arab. Assalamualaikum itu tradisi Arab, budaya Arab. Mengapain kalian dijajah sama Arab? Mengapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, assalamualaikum buang, ganti dengan selamat siang, selamat pagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini profesor macam ini, masya Allah, kayak kadal kebon. Kalau ngomong mikir dulu, baca dulu kitab. Dulu sebelum Nabi diutus oleh Allah di tengah masyarakat Arab, tidak ada orang Arab yang mengucapkan assalamualaikum. Orang Arab kalau ketemu orang Arab jahiliyah, salamnya wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Begitu datang ajaran Islam, Allah mengajarkan kepada Nabi tahiyatul Islam yang penuh rahmat dan barakah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi ajarkan kepada umatnya, keluarganya dan para sahabatnya, sejak saat itu umat Islam tidak lagi memakai wasobahah, saudara. Mereka rame-rame, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, rame-rame. Kalau mereka bertemu sesama mereka menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah tidak? Indah. Bagus tidak? Sehingga terlihat kontras perbedaan di tengah masyarakat. Yang kafir wasabaha, yang muslim assalamualaikum. Akhirnya assalamualaikum menjadi identitas keislaman, saudara. Bagus tidak? Bagus. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu tolong dijawab. Assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Allah? Tradisi Arab atau ajaran Nabi? Betul? Takbir. Lagi pula salam pakai mau ganti sama selamat pagi, selamat siang. Saudara, salah satu rukun sholat adalah salam, betul? Ayo jawab semua, sholat tanpa salam sah tidak? Sholat tanpa salam sah tidak? Sholat tanpa salam sah tidak? Nah, kalau salam diganti selamat pagi, selamat siang, kan sholatnya bagaimana? Ini kata Habib Fahmi ada terus ini, saudara. Di tahun 80-an saya ingat betul.
Ketika beliau berceramah di mana tempat dengan Habib Alwi Jamaludin, persoalan ini sudah muncul, saudara. Artinya apa? Kalau salam diganti dengan selamat pagi, selamat siang, nanti orang sholat subuhnya jadi lucu. Selamat pagi, selamat pagi. Nanti sholat zuhur, selamat siang, selamat siang. Nanti sholat asar, selamat sore, selamat sore. Untung malaikat sabar. Kalau enggak, ngomong apaan lo? Insya Allah. Ntar sholat maghrib, selamat petang. Sholat isya, selamat malam. Begitu tahajud dia bingung. Dibilang malam udah liwat. Dia bilang pagi belum terang. Akhirnya salamnya, selamat remang-remang. Selamat remang-remang. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu saya mau tanya semua umat Islam yang ada di Bekasi ini. Saudara rela tidak assalamualaikum diganti? Rela tidak diganti? Siap bela assalamualaikum? Siap sebarkan assalamualaikum? Siap gunakan assalamualaikum? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini dia saudara. Di Purwakarta mau diganti Sampurasun. Ada lagi ketularan. Sudah tahu Purwakarta nggak lu? Tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Betul. Itu sebelah Babelan. Siluman lu. Kamu siluman. Masya Allah saudara. Purwakarta itu saudara julukannya kota tasbih. Saking banyaknya ulama, saking banyaknya pesantren, saking banyaknya santri, saudara, saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya umat Islam menggunakan tasbih untuk selalu berzikir kepada Allah pagi, siang, sore, malam, sampai-sampai dijuluki kota tasbih. Bagus tidak? Bagus tidak? Sehingga kota Purwakarta menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Jawa Barat, saudara. Enggak main-main. 8 tahun terakhir ini berubah, saudara. Sudah 8 tahun kemarin, saudara. Ini Bupati Purwakarta ini udah 8 tahun, saudara. Pertama, dia buat program 1000 patung, saudara. Saat ini sudah 60 patung dibangun. Bukan patung sembarang patung. Ini patung-patung yang disembah oleh masyarakat Hindu dari zaman dulu sampai sekarang, saudara. Keluar pintu tol Jatiluhur, Anda sudah bertemu dengan patung Dasamuka. Itu patung iblis. Dasamuka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Betul? Ada orang dibilang tuh muka 2 tuh. Saya tanya, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Nah kalau muka 10, dia rubah kota tasbih menjadi kota topekong, sudah. Dari kota berhala, dari kota patung, kurang ajar tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya orang Bekasi, tahu bebegik nggak? Tahu bebegik nggak? Bebegik adanya di mana? Buat ngapain? Buat nakutin burung. Petani pintar bikin patung-patungan dari alang-alang, bikin orang-orangan buat nakutin burung. Betul? Bagus tidak? Tapi berbeda di Purwakarta, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap desa diwajibkan untuk membuat bebegik raksasa, dipakaikan kain putih, diberikan sesajen, dipajang di seluruh gapura Purwakarta, saudara. Di Bekasi, bebegik itu hanya untuk nakutin burung, tapi di Purwakarta bebegik dijadikan dewa, saudara. Saya tanya, kurang ajar tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Biarkan atau lawan? Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Pohon-pohon di Purwakarta itu semua diikat dengan kain poleng, saudara. Kalau diikat kain batik, diikat kain putih, saya nggak banyak komentar. Saya bertanya, kenapa harus kain poleng? Kain poleng itu adalah kain kotak-kotak hitam putih. Itu kain ritual Hindu Bali, saudara. Ada apa? Ada apa Purwakarta itu? Kotanya orang Sunda, bukan kotanya orang Bali. Betul? Betul? Patung itu bukan adat Sunda. Betul? Saya mau tanya, patung adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan?
mengeluarkan instruksi kepada PLN, setiap malam bulan purnama listrik di Purwakarta harus dimatikan, dipadamkan dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Masjid-masjid, pesantren-pesantren, majelis taklim semua dipadamkan. Kenapa? Untuk menyambut datangnya dewa bulan purnama. Saya mau tanya, Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Bulan atau Allah? Orang Sunda nyembah bulan atau nyembah Allah? Takbir! Berarti Bupati Purwakarta saudara membela adat Sunda atau merusak adat Sunda? Membela orang Sunda atau merusak orang Sunda? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Yang kelima, enggak kalah saudara dahsyatnya. Di tahun yang lalu saat ulang tahun Kota Purwakarta, dia buat kereta kencana di hadapan ribuan orang, disiarkan televisi dan radio. Apa dia katakan? Kereta kencana yang saya buat ini sebagai mahar mas kawin saya dengan Nyi Roro Kidul. Saya mau tanya saudara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Sesat tidak? Takbir! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak sampai di situ, ulama-ulama Purwakarta marah. Mereka protes, mereka surati, mereka bicara di mimbar. Tapi apa yang terjadi saudara? Bupati membuat peraturan Bupati Purwakarta nomor 70 tahun 2015 saudara, tentang larangan ceramah provokatif. Pokoknya ada ustaz, ada kiai dari manapun juga, kalau ceramah protes patung, protes Nyi Roro Kidul, protes dewa bulan purnama, maka harus dibubarkan pengajiannya saudara. Saya tanya, kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Dan yang terakhir, setelah dia merasa kuat, dia pikir kiai takut saudara, lalu apa yang dia lakukan? Dia minta kepada seluruh orang Purwakarta untuk buang jauh-jauh assalamualaikum karena itu adat Arab, ganti dengan sampurasun karena itu adalah budaya Sunda. Saudara, sampurasun itu artinya bagus saudara, bagus. Sampura dan sun. Sampura itu dari kata hampura, artinya minta maaf. Sun itu artinya saya. Orang Sunda kalau bicara saya, ada pribados, ada abdi. Sun itu yang paling tinggi, yang paling rendah aing. Kalau udah marah aing badut sudah. Udah paling kasar tuh sudah. Saudara ada yang nanya, "Beb kok tahu arti sampurasun?" Lah kan abdi kan orang Sunda sekarang. Tinggalnya di Bogor, betul? Ada yang nanya, "Kenapa pindah ke Bogor, Beb? Habis bagaimana? Jakarta bau babi?" Betul? Jakarta yang pimpin kutil babi, ya bau babi. Dengan kita pindah ke Bogor, setuju? Betul? Nah, jadi saudara, bahasa Sunda ini kaya. Hati-hati ngomong bahasa Sunda, saudara. Ada tingkatannya. Contoh makan, itu makan yang paling halus saudara, ledah. Di bawah ledah, tuang. Habis tuang, dahak. Habis dahar, ngelebok. Habis ngelebok masih ada lagi, jajablok. Habis jajablok masih ada lagi yang lebih kasar, gegas sudah. Nah bayangin, kalau saya nggak ngerti bahasa Sunda, ngomong mengajangan sama kiai, kiai gegaras kiai. Apa nggak ngamuk tuh kiai? Masya Allah, kacau tidak? Nah makanya kita hati-hati ngomong bahasa Sunda, betul? Betul? Nah baik, yang terakhir saudara, soal sampurasun. Jadi akhirnya para ulama marah, mereka rapat, gelar tabligh akbar untuk melawan kemusyrikan bupati saudara. Pondok-pondok pesantren bersatu, ulama Purwakarta bersatu, HKM Purwakarta bersatu, rame-rame bikin tabligh akbar saudara. Puluhan ribu umat Islam dihadirkan. Yang diundang kebetulan saya. Jadi urusan perang tidak melulu yang diundang. Sekali-sekali yang diundang Habib Ahmad begitu. Biar masuk penjaranya gantian. Nah, kalau kita mulu yang diundang urusannya masuk penjara lagi. Masya Allah. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Jadi kalau diundang begitu Purwakarta, datang jangan? Kita datang
Begitu datang, saya ceramah 2 jam. Bicara tentang kemusyrikan yang terjadi di Purwakarta. Tadi itu poin-poin kita bahas satu persatu, saudara. Dengan satu persatu dalil dari Al-Quran maupun hadis, saudara. Dan terakhir, saya sampaikan kepada mereka, kalau Bupati Purwakarta mau coba-coba ganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, dengan menyebarkan kemusyrikan, melakukan Hinduisasi Purwakarta, dan merubah kota tasbih menjadi kota berhala, kota santri menjadi kota iblis, saudara, kota Islam menjadi kota Hindu, maka Bupati Purwakarta bukan sedang menyebarkan Sampurasun, tapi sedang meracuni akidah umat Islam di Purwakarta. Maka lebih tepat dikatakan bukan Sampurasun yang dia kampanyekan, akan tetapi campur racun. Betul tidak? Betul tidak? Jadi saya katakan kepada kiai-kiai Purwakarta, ini saya ceramah yang hadir puluhan ribu orang Sunda. Di panggung ada 100 lebih ajangan kiai Sunda. Saudara, jadi saya mau sampaikan, Sampurasun itu buat orang Sunda. Betul? Tapi buat bupati bukan Sampurasun. Apa? Apa? Buat orang Muslim Sunda, buat Bupati Purwakarta. Sekali lagi, buat Muslim Purwakarta, buat Bupati Purwakarta. Setuju tidak? Takbir. Saya ceramah 2 jam. Ceramah saya dipotong jadi 40 detik. Udah gitu disiarinnya di TV Metro Mini lagi. Namanya aja TV Metro Mini. Wartawannya wartawan tembak semua. Wah, disiarin. Habib Rizik telah menghina adat Sunda. Orang Sunda marah kepada Habib Rizik. Habib Rizik dilarang masuk Jawa Barat. Habib Rizik akan diusir dari Jawa Barat. Wah. Kurang ajar dia maju domba kita orang Sunda. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Waktu diancam Habib Rizik coba-coba masuk Jawa Barat, apalagi Purwakarta, aing hadang. Udah jangan panjang-panjang nih, kalau panjang-panjang sampai subuh deh. Udah terus. Habib Ahmad udah kasih kode. Saudara, udah terus. Lanjut. Betul. Saudara, dia mengadu domba Habaib dengan orang Sunda. Mana bisa? Satu, orang Sunda identik dengan Islam. Betul? Orang Jawa Barat identik dengan Islam. Betul? Orang Sunda di Jawa Barat, saudara, sangat memuliakan ajaran kiai dan ulama. Betul? Bagi orang Jawa Barat, ulama di atas umara. Betul? Betul? Nah, sampai di situ yang keempat, orang Sunda cinta sama habaib setengah mati. Betul? Betul? Anda boleh keliling Jawa Barat, saudara. Hampir tidak ada ajangan-ajangan besar Jawa Barat kecuali punya mantu habaib, saudara. Punya cucu habaib, saudara. Hubungan habaib dengan masyarakat Sunda bukan hanya hubungan guru dengan murid, bukan hanya hubungan pertemanan, tapi sudah berubah menjadi hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Betul? Takbir. Ya, habaib mau diadu domba sama orang Sunda. Cacing pasir. Mana bisa? Betul? Nah, apa yang terjadi saat ini? Ini informasi sebelum saya akhiri ceramah, saudara. Yakinlah dengan pertolongan Allah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril. Saudara, Allah berfirman dalam ayat yang lain, faqala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mari kita lihat, saudara. Ayat ini Allah ingatkan orang musuh-musuh Allah yang kurun. Mereka selalu berupaya berbuat makar kepada para rasul, para nabi, saudara, para ulama, para pejuang Islam sepanjang zaman. Allah tidak bakal biarkan wayamkurullah. Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Mari kita lihat satu, saudara.
Dia laporkan saya dan kawan-kawan ke Polda Jabar dengan tuduhan menghina adat Sunda. Tapi besoknya saudara, ratusan ulama Jawa Barat rame-rame datang ke Polda Jabar melaporkan dia saudara. Satu, menistakan agama. Dua, merusak adat orang Sunda. Dan yang ketiga saudara, mencemarkan nama baik ulama. Dia laporin kita satu, dia dilaporin tiga. Rasain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua saudara, dia kumpulkan preman. Dia mau hadang kita di pintu tol. Waktu bulan Desember kemarin mau masuk ke Purwakarta, luar biasa saudara. Pakaian hitam-hitam, pakai golok, cincin banyak, semua jari ada cincin. Aing hadang Habib Rizik. Wow. Main mau hadang, main mau tangkap, lu pikir gue capung? Kurang ajar saudara. Ya kita kan saudara Ustadz Habib saudara, masa sih ngajar ke sorong kemari goblok soal perang kan enggak. Betul? Oh begitu diancam saudara, tetap kita datang. Cuman kita enggak goblok. 2 hari sebelum datang kita kirim dulu laskar saudara. Laskar dari Sunda yang kita kirim kan ngomongnya sama. Ngomongnya sama, tapi mata ngantos bahasa Sunda. Ngantosnya segede. Sami-sami orang Sunda. Kita kirim laskar dari Jawa Barat masuk Purwakarta sudah. Masuk ke markas mereka, masuk ke sarang mereka, masuk ke tempat nongkrong mereka, masuk kumpul di setiap pintu tol sudah. Begitu hari H, rombongan kiai datang, saya bareng dengan mereka, saudara. 1 jam sebelum kami masuk Purwakarta, semua preman berjumlah 1.000 orang disebar di 5 tempat, 200, saudara, disapu bersih oleh laskar dari Jawa Barat, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Ternyata disapu bersih kucar kacir. Katanya menghadang aing. Saudara, kucar kacir masuk ke pasar, masuk ke toko, masuk ke warung. Ini di depannya baju Bupati Purwakarta. Gambar Dedi, dia buka sudah. Yang punya warung bilang kenapa dibuka dong? FPI ngamuk. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi-lagi TV Metro Mini. TV Metro Mini menyiarkan gerombolan jubah putih buat kekacauan. Ini dia saudara, ingus kucing. Lagi rodok lu, bisa ngejelekin. Betul? Betul? Takbir! Saya tanya, itu pertolongan Allah bukan? Pertolongan Allah bukan? Takbir! Catat baik-baik saudara. Begitu kami dihadang di Purwakarta, mulai besoknya Bupati Purwakarta mengadakan pentas keliling Jawa Barat, diusir oleh orang Jawa Barat saudara. Dia datang ke Garut, diusir oleh pemuda Islam Garut saudara. Dibubarkan acaranya. Besoknya dia masuk ke Tasik, saudara, dihadang oleh santri-santri pesantren di Tasikmalaya saudara. Malamnya memasuki Ciamis, saudara, ajengan-ajengan di Ciamis menyampaikan kepada Kapolres, Bupati Purwakarta berani injak bumi orang di Ciamis, maka kami tidak tanggung jawab kalau dipermak oleh para santri. Takbir! Saudara, tahu-tahu dia mau masuk Bogor. Bogor markas Abdi. Kan rumah Abdi di Bogor. Ada Habib Hasan yang punya empang. Alhamdulillah. Masuk ke Bogor dikepung oleh masyarakat, diusir lagi. Bagus tidak? Bagus tidak? Singkat cerita, datang ke Teluk Jambe, Kerawang. Kali tetangga nggak diusir juga. Alhamdulillah. Nekat datang ke Jakarta. Eng. Jakarta tempat kita lahir, betul? Akhirnya saudara, di Jakarta pun dia tidak berani muncul. Akhirnya melarikan diri karena dikejar masyarakat. Yang paling berbahaya saudara, dia coba masuk ke Bogor, Jakarta diusir. Dia masuk ke Jampang Surade. Dia pikirkan Jampang Surade jauh, tempat jin buang cucu. Saking jauhnya tuh. Dia pikir aman saudara. Nggak punya orang kampung keluar pakai golok semua. Dikejar Bupati Purwakarta. Hati-hati orang
Mabes sudah. Orang mencuri motor saja, mencuri sepeda, dipenggal kepalanya sudah. Dipenggal, saudara. Anda bayangkan kalau Bupati Purwakarta ketangkep mereka penggal, yang disalahin siapa? Aib. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, saudara. Akhirnya diselamatkan oleh tentara dan akhirnya saudara dia bisa dikeluarkan dari Gampang Surade. Singkat cerita, Kapolda Jabar kirim utusan Bir Intel Polda Jabar datang ke gunung temui saya. Sampai begitu ke gunung dia kalahin juga. Apa dia tanya? Habib, saya mau tanya. Apa mau ditanya? Ini hadang menghadang kapan selesainya nih? Saya jawab, saya belum mulai kok disuruh akhiri. Saya belum mulai. Itu di mana-mana yang menghadang, bukan saya suruh. Itu yang menghadang di mana-mana. Kiainya waktu acara di Purwakarta ikut saya ke Purwakarta. Saya ke Purwakarta, saudara. Saya ajak, ayo ajangan Tasik siapa mau ikut? Ajangan Ciamis siapa mau ikut? Ajangan Pangandaran, ajangan Banjar, ajangan daripada Sukabumi, rame-rame ikut. Jadi mereka merasakan bagaimana mereka dihadang, saudara. Mereka marah, mereka hadang lagi bupati, bukan saya yang suruh. Jadi saya bilang sama utusan Kapolda, saudara, yang memulai itu Dedi, Bupati Purwakarta, bukan saya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kan ada lagunya. Ada Pak Ahmad kayaknya hafal tuh. Kau yang memulai, apa lo? Ketahuan deh, ketahuan deh. Masya Allah, saudara. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kapolda, kami belum memulai, kecuali kalau kami untuk umumkan kepada seluruh laskar FPI, pengurus, anggota dan simpatisan, di mana Bupati Purwakarta datang, usir dari daerah Anda masing-masing, jangan diizinkan masuk. Itu baru saya mulai. Kan belum diumumin. Ayo saya mau tanya, di Bekasi udah diumumin belum? Udah diumumin belum? Belum diumumin aja diusir, apalagi diumumin. Masya Allah, ini namanya balasan Akhirnya sekarang dikirim utusan Habib, Bupati meminta maaf dan seterusnya dan seterusnya. Sudahlah, Bupati tidak punya salah dengan saya, tidak punya salah dengan FPI. Dia bersalah kepada Allah. Dia ubah kota Purwakarta, kota tasbih menjadi kota berhala. Kalau betul dia mau minta maaf, tubu ilallah, tobat kepada Allah, rubuhkan itu berhala-berhala. Sudah, kalau itu sudah dilakukan, betul-betul taubatan nasuha, umat Islam se-Jawa Barat akan menerima dia, tidak akan lagi mengusirnya. Betul? Betul? Tapi kalau dia memusyrikkan Purwakarta, datang ke kampung-kampung Jawa Barat untuk menyebarluaskan kemusyrikan, saya terima. Saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kalau besok dia datang ke Bekasi untuk menyebarkan kemusyrikan, terima atau tolak? Biarkan atau usir? Takbir! Jadi kuncinya singkat, rubuhin berhalanya. Saya sedih, saudara. Tahu-tahu ada kiai dari Jakarta, lagi-lagi profesor doktor, kiai haji, pimpinan ormas Islam besar. Saudara, ngakunya Ahlus Sunnah. Dia datang ke Bupati, dia kumpulkan masyarakat dan kiai. Apa dia bilang? Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah 13 tahun tidak pernah menghancurkan patung. 13 tahun Nabi di kota Mekah tidak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh Nabi. Kenapa sekarang ada ormas Islam yang namanya FPI, ada seorang Habib mau coba-coba menghancurkan patung di Purwakarta? Dia tidak ikut lagi sunnah Nabi. Jawab jangan. Jawab jangan. PR lagi PR. Jawab. PR buat tahun depan. Jawab. Jawab kapan? Jawab. Kapan jawab? Sekarang. Gurunya maksa. Masya Allah, saudara. Betul. 13 tahun di kota Mekah
Nabi tidak menghancurkan patung berhala, saudara. Kenapa? Karena Nabi cerdas, Nabi pintar dalam berdakwah, saudara. Nabi arif dan Nabi bijak. Itu di awal Islam. Satu. Yang kedua, umat Islam masih minoritas. Yang ketiga, saudara, kota Mekah dikuasai oleh kekuatan kafir. Saudara, jangankan ngancurin patung, buat jaga keselamatan diri aja berat, saudara. Tadi Habib Umar cerita kepada kita, saudara. Begitu juga Habib Abdul Qadir, saudara. Tadi cerita kepada kita bagaimana sahabat Nabi dulu, saudara, dianiaya, yang dicongkel matanya, saudara, yang disiksa, yang dibunuh, saudara. Bagaimana mau ngancurin patung? Jadi kalau 13 tahun patung belum dihancurin, wajar tidak? Wajar tidak? Tapi mari kita lanjutkan dong ceritanya. Jangan sampai di situ, saudara. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sebarkan Islam, kemudian dirikan negara Islam di sana, terapkan syariat, saudara, perkuat umat Islam. Akhirnya Nabi kembali ke kota Mekah, Fathu Makkah. Begitu Mekah ditaklukkan, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, saudara, seluruh patung, seluruh berhala, baik yang ada di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah, tidak satu pun disisakan oleh Nabi. Seluruh profesor baca, gua pengen keluar aja mulutnya. Saya mau tanya, akhirnya patung-patung Nabi dihancurkan tidak? Dihancurkan tidak? Kenapa? Islam udah kuat, saudara. Nah sekarang di Purwakarta 99% umat Islam. Ini bukan periode Mekah lagi, saudara. Gudang kiai, gudang pesantren, gudang majelis zikir, majelis taklim. Terus seenaknya dia mau pasang patung. Begitu saya mau tanya semua, saudara. Saudara, jadi kalau saya mau katakan di sini, kalau patung-patung itu kita tuntut untuk dimusnahkan, bagus tidak? Setuju tidak? Jadi kalau ada kiai bela-bela patung, ngawur tidak? Itu namanya kiai patung. Masya Allah, rekam. Ceramah saya rekam, sampaikan itu ke kiai yang bersangkutan, saudara. Sampaikan. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saya tidak peduli, saudara. Saya nggak peduli, mau kiai, mau gus, mau siapapun. Bahkan kalau andai kata ada oknum Habib yang coba-coba bela patung, tetap nggak boleh dibiarkan, betul? Takbir! Takbir! Ya Allah, nah ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jangan takut bela agama Nabi. Jangan takut bela agama Allah. Jangan pernah takut menghadapi siapapun juga, saudara. Ittaqullah. Hei para kiai, hei para ustaz, ingat, saudara. Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, Inna ahwafa ma'akhafu alaikum minad dajjal. Ulama usul, sesungguhnya orang yang paling aku takut, aku khawatir akan merusak ini lebih berbahaya daripada dajjal, yaitu ulama usul, ulama jahat, ulama bejat, ulama buruk. Dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, menyambung apa yang dikatakan Nabi tadi. Beliau mengatakan, Inna ahwafa ma'akhafu alaikum ma'akhafu ala hadhil ummah al-munafiqul alim. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, orang yang paling aku takut lebih berbahaya daripada dajjal, yaitu orang alim yang munafik. Ditanya, kaifa yakunu munafiqu alima? Bagaimana itu orang munafik yang alim? Jawab oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Lisannya pintar baca Quran, pintar baca hadis, pintar bicara agama, saudara. Tapi hatinya jahiliyah, amalnya jahiliyah, memutarbalikkan fakta, korupsi dalil, manipulasi hujah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, lebih berbahaya dari dajjal. Takbir! Itu saya tanya, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap danyang liberal. Takbir! Alhamdulillah. Sebagai penutup, akhirnya saya ingatkan semua, saudara, hati-hati saat mereka katakan Islam itu agama Arab, Assalamualaikum itu adab Arab. Sebetulnya mereka bukan sedang menyerang Arab, saudara. Mereka sedang menyerang Islam. Tahu mereka bilang apa? Jilbab itu adab Arab.
Ngapain perempuan Indonesia pakai jilbab? Itu pakaian wanita Arab. Jangan mau kalian diarabkan. Jangan mau. Padahal jilbab itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran, sudah. Begitu juga belakangan apa mereka bilang? Jangan piara jenggot, ada tara. Jangan pakai jubah, ada tara. Jangan pakai sorban, ada tara. Ada tara. Benci betul di anak Arab. Jangan-jangan masih kecilnya dicipta orang Arab. Saudara, jenggot ini dianjurkan oleh Nabi untuk dipelihara, betul? Hukumnya sunnah, nggak wajib. Dipelihara imtisal dengan Nabi dapat pahala. Nggak dipelihara, saudara, tidak dapat dosa, betul? Yang punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot jangan maksain diri. Ini udah nggak punya jenggot, pakai dipiara cuma selembar, panjang, kayak menang layangan nyangkut. Ada lagi yang beli jenggot palsu, ada nggak? Ada buntut kambing, saudara dipotong ditempel. Apa perlu begitu? Tidak perlu. Yang nggak punya jenggot nggak usah piara jenggot. Yang punya piara lebih panjang lebih bagus. Ini Profesor Doktor Kiai Haji apa dia bilang? Siapa yang piara jenggot itu lambang ketidakcerdasan. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Kurang ajar, saudara. Enaknya ngomong, lu nggak mau piara jenggot tuh urusan lu. Jangan-jangan tuh profesor menjangan bulu pantat kali. Jenggot ini piara sunnah Saya mau tanya saudara yang punya jenggot, siap piara jenggot? Siap piara jenggot? Takbir! Ingat, kalau piara jenggot yang rapi. An-nadhafatu minal iman. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan piara jenggot panjang aut-autan jadi sarang laler. Jangan saudara, yang rapi. Nabi itu rapi, bersih, betul? Betul? Panjang jenggot udah dirapikan, udah ketombean tuh jenggot. Orang rambut ketombe ini jenggot ketombe, sampai yang keluar kecoa. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi saudara, sekali lagi di penutup yang ingin saya sampaikan. Jadi mereka kalau nggak suka syariat, mereka Arab-Arabin. Itu Arab. Jangan ditiru, saudara. Saudara, pakai imamah, pakai sorban itu sunnah Nabi. Kiai niru Nabi pakai sorban, bagus gak? Kiai pakai jubah, tiru Nabi, bagus gak? Kiai, saudara, piara jenggot, tiru Nabi, bagus gak? Anak-anak muda pakai peci, saudara, pakai baju rapi, piara jenggot, contoh Nabi, bagus gak? Dia ngomong-ngomelin milik profesor. Mati rodok tuh orang. Dia ngomel-ngomelin, kalau mau ngomelin, tuh anak-anak muda yang gak contoh Nabi, contoh artis kafir. Artis pakai tato, dia pakai tato. Ada gak? Ada gak? Artis pakai celana blue jean dibolongin, dia pakai celana blue jean dibolongin. Ada tidak? Artis lelaki, saudara, pakai anting, dia pakai anting juga. Anting taruh di hidung, dia taruh juga di hidung. Cuman artis kafir di hidung ditaruh emas. Anak muda kita kawat kandang burung. Kacau tidak? Kacau tidak? Tanya, anak yang model begitu perlu gak dinasehatin? Perlu gak dikasih tahu? Boleh gak diomelin? Omelin yang begitu. Ini kiai udah rapi diomelin. Kiai pakai jubah, kiai pakai jenggot, dimarah-marahin. Itu niru Arab, parah lu menyang. Kira-kira jelas tidak? Yang berbahaya. Kalau ini dibiarkan, besok sholat disebut adat Arab juga sudah. Mau ngapain ente sholat? Pakai takbiratul ihram, pakai ruku, pakai iktidal, ke sujud. Mau ngapain? Itu adat Arab, itu tradisi Arab, itu budaya Arab. Cukup pakai budaya Nusantara. Bagaimana cara sholatnya? Menghadap sang hyang, eling, 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 keling. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Alhamdulillah, itu yang saya mau sampaikan. Artinya waspada. Jadi ada penyebaran umat disuruh benci Arab, hati-hati. Kau mau benci Arab, apa kau lupa? Nabimu itu orang Arab. Quran itu bahasa Arab.
Di surga nanti juga pakai bahasa Arab. Asmaul Husna yang dipasang oleh Habib Ahmad bin Soleh. Ini nama-nama Allah dengan bahasa Arab, saudara. Kau mengajar umat benci Arab, kenapa? Islam nggak bisa dipisahkan dari Arab. Islam dengan Arab sudah menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, betul? Nah akhirnya saudara ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Apapun suku bangsanya, mau Arab, mau Cina, mau India, mau Barat, mau Betawi, mau Melayu, mau Sunda, mau Ambon, mau Batak, apapun suku bangsanya, kalau mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka semua adalah bersaudara. Betul? Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Mau diadu domba tidak? Nah karena itu saudara, sekali lagi di sini saya tekankan, syariat di atas adat. Nggak boleh syariat dikalahkan dengan adat. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, adat dan syariat mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Siap tegakkan syariat. Sedangkan adat harus ikut syariat. Adat yang bagus, lestarikan. Adat yang menyimpang, luruskan. Adat yang bertentangan dengan syariat harus kita tinggalkan, saudara. Setuju? Sekali lagi sebelum saya tutup, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela syariat, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Pesan saya sekali lagi, jangan pernah mundur di dalam membawa agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimbah darah, berikan cinta kita dan pembelaan kita untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Dan yuk mari bacakan surat Al-Fatihah teristimewa, saudara, untuk guru kita Al-Habib Ahmad bin Soleh Al-Tas, agar dipanjangkan umur Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan agar majlisnya dijadikan oleh Allah majlisan salihan, majlisan thayyiban, majlisan makmuran, majlisan mubarakan, dan semoga kita yang hadir di sini dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratil nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bil qabul. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.